Kali ini saya akan merangkum sebuah film horor yang plot ceritanya sangat menarik. Karena pada saat syuting, sang pemeran katanya harus berakting sebagai mayat selama 8 jam tanpa busana sehelai pun. Tapi benar atau tidaknya hanya si Kang sutradara yang tahu. Dan daripada penasaran dengan sosok mayat wanita itu, kita langsung saja ke filmnya. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah tempat kejadian perkara, di mana satu anggota keluarga ditemukan tak bernyawa karena terbunuh. Tapi anehnya, di jasad itu tidak ditemukan bekas goresan atau tanda-tanda masuk secara paksa, dan untuk saat itu, apa yang menjadi penyebabnya masih belum diketahui. Namun penyidik dan petugas kepolisian di sana dibuat terkejut tatkala menemukan sosok mayat wanita yang terkubur di tanah berada tepat di ruang basement. Berdasarkan hasil data, wanita tersebut tidak memiliki identitas dan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan para korban. Opsir wanita ini pun bertanya, Who's she? Well, for now she's a Jane Doe. Kemudian cerita berfokus pada dua tokoh utama yaitu Austin dan Tommy ayahnya. Mereka berdua berprofesi sebagai tukang otopsi mayat, di mana ruang otopsi mereka berada di ruang bawah tanah di rumah mereka sendiri. Pada menit-menit awal percakapan mereka, kita akan dibawa ke dalam sebuah dialog Austin dan ayahnya yang sedang membahas seputar otopsi, di mana seorang koroner atau tukang otopsi harus bisa menemukan jawaban kenapa dan apa penyebab seseorang bisa meninggal. Come on. This one's a softball. Dan dalam adegan ini, mereka sedang menangani sebuah kasus mayat yang tubuhnya hangus terbakar. Sang ayah pun bertanya kepada Austin, apa kira-kira penyebab kematiannya? Lalu Austin dengan santai menjawab, dilihat dari kerusakan pada rongga pernafasan kerongkongan dan paru-paru, sudah pasti dia meninggal karena terlalu banyak menghirup asap. Smoke inhalation? You're telling me that the smoke killed Mr. Howard? Namun sang ayah berkata lain dan menyuruh Austin untuk serius memperhatikan sebelum menarik kesimpulan. Lalu sang ayah yang berpangkat pro sekaligus sebagai guru bagi anaknya, ia menjelaskan saat kebakaran, ayah pria ini ditemukan di dapur dan jaraknya ke pintu keluar sekitar 5 meter. Secara logika, pria ini tidak sedang berusaha untuk melarikan diri dari kebakaran. Some just hide them better than others. Some people are better at finding them. Sang ayah pun menunjukkan bagian kepala dari mayat pria tersebut. Di sana terlihat ada bekas benturan cukup keras yang menghasilkan kesimpulan bahwa pria ini mati karena terjatuh dan kepalanya terbentur. Dengan kata lain, pria ini sudah mati duluan sebelum tubuhnya terbakar. Dari sini jujur saya sebagai penonton merasa terkesan karena sedikitnya bisa mengetahui metode analisa yang digunakan seorang tukang otopsi. Kemudian tak lama, sang ayah meminta tolong Austin untuk membereskan sisa pekerjaannya. Austin pun membereskan pekerjaannya, dan selesai dengan itu, Austin kemudian dikejutkan dengan kucing yang berhasil menangkap seekor tikus di saluran udara. Lalu dia pun mengambil tikus tersebut dan lantas membuangnya. Kemudian dia cuci tangan, tapi tiba-tiba terdengarlah suara aneh dari luar ruangan. Austin kemudian memeriksanya keluar, lalu melihat ruang kerja ayahnya dan memastikan lampunya tiba-tiba... Ya, sang kekasih pun datang. Ia bernama Emma, kemudian mengajaknya ke ruang otopsi untuk membuka salah satu peti dari lemari mayat tersebut. Lalu Emma pun bertanya untuk apa lonceng ini. Ternyata, ini adalah sebuah fakta asli di mana setiap mayat yang berada di ruangan otopsi, kakinya akan dikaitkan dengan sebuah lonceng. Ini bertujuan untuk memberi tanda jika ada kemungkinan seseorang mati suri atau koma, sehingga mereka akan tahu mana yang sudah mati beneran atau tidak. What's that for? Make sure he's dead. There used to be a time it was hard to tell a comatose person from a dead one. So coroner's tied. Singkat cerita, Austin dan Emma berencana untuk malam mingguan di luar.
Dan saat akan naik lift, tiba-tiba saja Pak Polisi pun datang membawa mayat yang harus segera diotopsi malam ini juga. Austin yang galau akhirnya memutuskan untuk membantu ayahnya saja, karena kasihan jika ditinggal bekerja sendirian. This isn't my life. I don't wanna be. Ini parah nih. Di sisi lain, Pak Polisi sedang menjelaskan perihal mayat Jendo yang ia bawa ini. Dia mengatakan bahwa mayat ini tidak diketahui identitasnya dan sidik jarinya pun tidak ditemukan dalam sistem. But what I can sell is her. Mereka berdua pun langsung mengerjakannya saat itu juga. Tapi di saat bersamaan, terdengarlah berita di radio bahwa cuaca akan cerah selama beberapa hari ke depan. Kemudian tahap pertama pun dimulai dengan pemeriksaan luar. Austin mulai memotret mayat Jendo, dan ia memperkirakan usia mayat ini masih sekitar remaja 20 tahunan. Juga di tubuhnya tidak ada bekas luka memar dan pendarahan. Namun saat diperiksa, matanya berwarna abu-abu. Menurut ayahnya, bola mata akan berwarna abu-abu saat seseorang sudah mati berhari-hari. She clouded like that. Lantas mereka pun dibuat terkejut tatkala menemukan hal yang aneh. Mulai tidak adanya tanda kepucatan pada kulitnya, otot sendi pun tidak kaku, ukuran pinggulnya pun bahkan tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Her joints are shattered. Austin pun mulai mencatat setiap detail yang ditemukan di papan tulis, dan sang ayah kemudian memeriksa pergelangan tangan dan kakinya yang ternyata mengalami retak atau patah. Nails too. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mematahkan pergelangan tangan dan kaki tanpa ada tanda-tanda fisik luar yang terlihat. Karena tidak mungkin ketika terjatuh dan patah tulang, kulitnya tidak meninggalkan bekas luka memar sedikit pun. Non-surgically. Wish she could have bitten it off, you know. Di sela-sela kuku jari tangan, kaki, dan rambut juga ada terdapat tanah yang jelas setelah diperiksa itu adalah tanah gambut. Yang menjadi aneh di sini adalah, menurut sang ayah, tanah gambut hanya bisa ditemukan di daerah bagian utara dan jarang sekali ditemukan di perkotaan, kecuali di kebun tanaman. Dan lagi-lagi mereka dibuat terkejut ketika melihat lidahnya telah terpotong. Lalu akhirnya ayah Austin pun mengambil kesimpulan bahwa mayat Jendo ini adalah korban perdagangan organ manusia, di mana tangan dan kaki diikat agar tidak kabur, serta lidahnya dipotong agar tidak bisa berteriak. Sang ayah kemudian melanjutkan pemeriksaan di bagian mulut, dan yang mengejutkan, dia mendapatkan sehelai benang yang berasal dari mulut Jendo. Sampai sejauh ini, semuanya masih bisa diterima akal sehat. Kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu pemeriksaan bagian dalam atau pembedahan. Saat akan mulai membelah, tiba-tiba lampu berkedip dan saluran radio berganti sendiri. Disinilah mulai sedikit seram, tapi masih bisa ditolerir dan mereka pun mulai membalik tubuh Jendo. Singkat cerita, tubuhnya pun selesai dibuka dan mereka menemukan sebuah fakta, di mana organ dalam Jendo ini mengalami berbagai kerusakan parah, seperti bekas luka hingga terbakar, dan disinilah baru semuanya mulai nampak tidak masuk akal. Secara logika, bagaimana melukai organ dalam tanpa meninggalkan bekas di bagian luarnya? Lalu tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh bebas, kemudian Austin pergi untuk memeriksanya. Dia mulai memeriksa setiap ruangan, tapi tidak ada apa-apa. Lalu betapa kagetnya Austin ketika terlihat ada seseorang yang sedang berdiri di tengah lorong. Namun saat diperiksa, ternyata tidak ada apa-apa. Austin yang masih penasaran dengan suara tadi, kemudian masuk ruangan gudang yang gelap. Dia menyalakan lampu dan tiba-tiba mendengar suara yang berasal dari saluran udara. Lalu dia mengambil kursi dan naik untuk memeriksanya. Lalu kemudian, karena pengen terburu-buru, lantas dia pun kaget dan terjatuh dari kursi tersebut. Sang ayahnya juga langsung menyusulnya. Saat diperiksa, ternyata itu adalah kucing ayahnya yang sudah dalam keadaan terluka dan nampaknya sudah sekarat.
Untuk mengakhiri penderitaannya, sang ayah langsung mengkremasi kucing tersebut. Setelah kejadian itu, mereka akhirnya kembali ke ruang otopsi. Austin yang lebih dulu masuk, kemudian membersihkan tangannya, dan saat akan membuka headloop, tiba-tiba kotak mayat tersebut terbuka sendiri. What are you doing? Mereka pun mulai melanjutkan pemeriksaan, dan dari usus Jendo ditemukan sebuah benda aneh yang ternyata itu adalah sebuah tanaman. Setelah dicek, itu ternyata adalah Jameson White yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Means the inflammation in her organs. Di saat yang bersamaan, kembali terdengar berita di radio bahwa katanya angin kencang bertiup hingga 96 km per jam, dan dalam sejam kemudian akan turun hujan. You wanna leave? Berita cuaca ini berbanding terbalik dengan yang di awal, yang menyebutkan cuaca akan cerah. Tapi entahlah, hal tersebut membuat perasaan Austin menjadi tidak tenang. Finish this in the morning. Kemudian Austin menyarankan agar pekerjaan dilanjutkan besok pagi saja. Tapi kata sang ayah, pekerjaan yang sudah dimulai harus segera diselesaikan. Ditambah Pak Polisi sudah menitip pesan agar hasil otopsinya sudah selesai besok pagi. We finish it. Sebagai anak yang baik, Austin pun menuruti apa kata-kata ayahnya dan melanjutkan pemeriksaan. Lagi-lagi ayahnya menemukan sebuah benda aneh lain di dalam tubuh Jendo. Ia menemukan sebuah kain pembungkus yang di dalamnya terdapat sebuah gigi. Saat memeriksa kain itu, ternyata ada sebuah tulisan semacam simbol aneh atau semacam simbol satanik. Lantas sang ayah yang sedang menguliti tubuh Jendo meminta bantuan Austin untuk menarik kulitnya. Dan sungguh lebih mengejutkan, mereka melihat simbol-simbol aneh tertulis di bagian dalam kulit Jendo tersebut. Holy shit. Dari sini semua sudah tidak masuk akal saja. Lalu mereka berdua pun terlihat bingung. Dan di saat bersamaan, radio pun kembali mengalami gangguan frekuensi. Seluruh lampu neon di ruangan pecah tanpa sebab, dan yang bisa kita lihat hanya kegelapan. Austin kemudian menyalakan lampu senter, dan yang lebih mengerikan lagi, seluruh mayat yang berada di dalam peti lemari semuanya hilang. Sang ayah yang tadi berpegang teguh pada kerasionalannya, tiba-tiba melemah dan langsung mengajak Austin untuk keluar dengan terburu-buru. Mereka pun berjalan menuju ke lift, dan sialnya selalu saja ada halangan pas mau kabur, tatkala liftnya macet. Namun tiba-tiba terdengarlah suara pohon tumbang, dan perlu diperhatikan bahwa hanya ada dua jalan keluar dari ruang bawah tanah tersebut. Yang pertama adalah lift, dan yang kedua pintu yang langsung menuju keluar. Namun sialnya lagi, pintu keluar ini ternyata terhalang oleh pohon yang tumbang tadi. Alhasil mereka pun harus terjebak di ruang bawah tanah. Austin lalu mengecek handphonenya, tapi ternyata tidak ada sinyal, dan mereka memutuskan untuk pergi ke ruang kantor dengan berjalan pelan-pelan menuju ke sana. Tapi tiba-tiba terdengar suara seperti ketukan. Mereka pun langsung masuk ke ruang kantor dan menguncinya. Ayah Austin kemudian menelepon si polisi tadi untuk meminta bantuan, namun sambungannya terputus. Alhasil, mereka benar-benar terjebak di sana, dan tiba-tiba terdengar suara lonceng dari luar pintu. Dan Anda pasti masih ingat bahwa lonceng tersebut berada pada kaki mayat itu, dan berarti kemudian pintu digedor dengan sangat keras. Mereka
Mereka berdua langsung menahan pintunya dengan lemari. Kemudian hal itu berhenti. Mereka berdua akhirnya sadar bahwa ada sesuatu yang salah dengan mayat Jendo tersebut. You're talking about a corpse. Till we cut into her. Mereka akhirnya langsung kembali ke ruang otopsi dan memutuskan untuk membakar mayat Jendo supaya semuanya selesai. Tiba-tiba api yang membakar tubuh Jendo membesar lalu melahap seluruh atap dan itu sangat aneh sekali. Sang ayah langsung memadamkan apinya dan yang mengejutkan dari tubuh Jendo tersebut ternyata masih utuh dan tanpa ada goresan sedikit pun. Lantas tiba-tiba mereka mendengar suara lift yang bergerak dengan cepat dan mereka langsung menuju ke sana. Austin pun membawa sebuah kampak untuk berjaga-jaga, kalau saja ada sesuatu yang akan tidak terduga terjadi di sana. Mereka pun akhirnya sampai di depan lift dan menunggu pintu lift terbuka, tetapi saat melihat ke lorong gelap, terdengar suara lonceng dan kaki yang melangkah. Austin yang panik mulai menekan-nekan tombol lift, namun suara loncengnya semakin mendekat dan lampu lorong satu persatu mati. Si ayah pun mengambil kampak itu dari tangan Austin, dan tiba-tiba pintu lift terbuka dengan cepat. Austin kemudian menarik ayahnya untuk masuk ke dalam, namun lagi-lagi pintu lift macet dan tidak bisa menutup. Saat lonceng tersebut semakin mendekat, sang ayah yang siap dengan kampaknya langsung menghantam mayat hidup tersebut, sampai akhirnya suara lonceng tersebut berhenti dan saat diperiksa, alangkah kagetnya Austin saat melihat yang tergeletak di sana adalah Emma kekasihnya. Oh my God. Dengan perasaan terpuruk, mereka pun masuk ke dalam lift karena sudah kepalang dan terlihat mereka hanya berdiam di sana. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke ruang otopsi lagi dan mencari cara bagaimana cara untuk melenyapkan si Jendo. You wanna go back in there? Just figure out how she died. Singkat cerita, mereka pun berhasil ke ruang otopsi dan mulai membelah kepala Jendo untuk mengambil sampel otaknya dan menutupnya kembali. Kemudian sang ayah melihat potongan otak Jendo melalui mikroskop dan ternyata masih ada darah yang mengalir. Disitulah akhirnya menghasilkan sebuah fakta yang mengejutkan, di mana dia akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaan, kenapa mereka tidak bisa menemukan penyebab kematian Jendo, karena ternyata Jendo masih hidup. Dan saking penasaran, Austin pun kembali memeriksa kain pembungkus gigi yang berasal dari tubuh Jendo tadi. Roman numerals that may be. Yang akhirnya mendapatkan sedikit jawaban atas semua itu. Dan tanpa sengaja saat Austin melipat kain pembungkus tersebut, tulisannya membentuk kata Leviticus serta terdapat keterangan bahwa ini berasal dari tahun 1693. Sang ayah yang sedikit familiar dengan kata tersebut, ia menemukan ayat yang berkaitan dengan kata tersebut dan ternyata setiap pria atau wanita yang mencari arwah yang mati, maka harus dihukum mati juga atas perbuatannya, dan mereka adalah penyihir, maka darah mereka akan berada di dalam kepala mereka sendiri. Dari situ Austin dan ayahnya mulai berspekulasi bahwasanya Jendo bisa jadi memang benar berasal dari abad ke-17, dan dari semua hal yang sudah terjadi akhirnya membuat ayah Austin yang tadinya berpikir rasional akhirnya ketakutan sendiri. Lalu ia mengakui semua penyangkalan di awal tadi. Dan di saat bersamaan, tiba-tiba Austin kaget dengan suara pintu yang kembali coba didobrak masuk oleh para mayat hidup. Lantas Austin pun mulai mencoba menahan pintu tersebut. Sedangkan sang ayah yang ketakutan mencoba berkomunikasi dengan Jendo. Dia mengatakan, aku akan pasrah entah apa maumu, tapi jangan sakiti anakku. Dan tiba-tiba si ayah merasakan paru-parunya seperti terbakar, pergelangan tangan dan kakinya pun mulai patah dengan sendirinya. Di saat bersamaan pula, seluruh tubuh Jendo justru malah pulih. Darah yang keluar dari tubuhnya pun bahkan kembali tersedot ke dalam tubuhnya. Hingga yang terakhir, mata sang ayah menjadi abu-abu dan mata si Jendo menjadi pulih. Si ayah lalu meminta Austin untuk membunuh dirinya agar penderitaannya berakhir, dan dengan sangat terpaksa, Austin pun melakukannya.
Saat malam semakin larut, tiba-tiba lampu menyala dan radio kembali normal. Lalu terdengar suara yang memanggil Austin dari luar. Ternyata itu adalah suara si Pak Polisi. Austin pun langsung menghampirinya. Namun saat akan membuka pintu, ternyata pintunya masih macet. Pak Polisi pun berkata, Austin menjawab, pintunya masih macet. Kemudian terkejutnya Austin saat mendengar bahwa ternyata suara tersebut bukan berasal dari suara Pak Polisi, tapi itu hanya suara dari radio saja. Austin juga nampak kaget dengan hal tersebut, dan di saat bersamaan, tiba-tiba ia mendengar suara lonceng itu tadi. Namun ketika dicek, tidak ada apa-apa. Tapi saat Austin berbalik, akhirnya Austin pun mati. Keesokan harinya, Austin dan ayahnya ditemukan telah mati. Namun yang mengejutkan, tubuh Jendo kembali utuh tanpa ada tanda-tanda pembedahan sedikit pun. Pak Polisi pun heran dengan apa yang terjadi di sana. Di sisi lain, terdengar berita di radio bahwa selama 4 hari berturut-turut, mentari bersinar cerah. Pak Polisi pun menyuruh bawahannya untuk membawa mayat Jendo dan memindahkannya ke tempat yang lain. Kronis di ending saat mayat Jendo sudah berada di ambulans. Tiba-tiba, secara keseluruhan dari rangkuman alur ceritanya, banyak ketegangan yang terjadi, apalagi saat mendengar suara lonceng yang serem banget. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya ambil. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, semua pekerjaan mempunyai resiko, tapi tanpa resiko, Anda tidak akan ada dorongan untuk bekerja. Saya dan tim Budi Lovebird undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.